Shalom guys, apa kabar semuanya? Dalam keadaan sukacita, semua dalam keadaan damai sejahtera Tuhan. Itu yang menjadi pengharapan saya. Saya tetap rindu saudara dalam keadaan damai sejahtera Tuhan yang memerintah dalam hidup kita, sehingga hidup kita tenang, aman, dan sukacita, bahkan berbahagia di dunia ini karena ada damai sejahtera Tuhan. Puji nama Tuhan. Guys, kita lihat tayangan berikut ini. Tidak satupun di antara kita yang dapat mengetahui kapan datangnya peristiwa yang mengejutkan itu. Entahkah itu berupa kecelakaan ataupun berupa terluput dari sebuah bencana alam yang sedang terjadi. Tidak ada satupun orang yang menginginkan mengalami peristiwa yang membuat syok dan jantung kita seperti berhenti berdetak karena kaget. Kejadian di luar rumah, entah di jalan ataupun juga kejadian yang menimpa kita di dalam rumah, kita tidak pernah tahu sebelumnya. Bencana gempa bumi bersifat tidak dapat diprediksikan kapan terjadinya. Gempa bumi dapat menimbulkan dampak korban jiwa, luka maupun kerusakan infrastruktur yang sangat signifikan. Kita harus belajar dari kejadian gempa bumi yang terjadi di Jogja dan di Kota Padang. Mengidentifikasikan potensi bahaya dan perencanaan yang berstandar aman dapat menyelamatkan jiwa dan mengurangi korban luka maupun kerusakan infrastruktur. Peristiwa tsunami di Aceh maupun di Kota Palu tidak pernah orang menduga sebelumnya bila akan terjadi bencana yang begitu dahsyat yang meluluhlantakkan kota menjadi lautan sampah dan kepingan bangunan. Ribuan orang meninggal karena kejadian itu. Sungguh suatu pemandangan yang sangat mengejutkan dan menjadi trauma bagi korban yang selamat.
Tak ada satupun pengemudi atau pengendara yang tahu kapan terjadinya kecelakaan. Namun yang pasti kita harus berhati-hati dalam berkendaraan, karena untung tak dapat diraih, malang tak dapat ditolak. Seperti diketahui, berbagai kecelakaan bisa saja terjadi dalam kondisi apapun. Bahkan meski kita tidak jadi penyebabnya, namun bisa jadi kita yang menjadi korban. Kecelakaan juga bisa bermacam-macam bentuknya, mulai dari tersenggol dengan pengendaraan lain ataupun menghantam sesuatu hingga terdapat korban. Seperti dilansir dari berbagai pemberitaan, jika mengalami hal yang lebih fatal dari sekedar benturan, seperti mengakibatkan kerugian berupa kerusakan mesin atau bagian mobil lainnya, maka timbul rasa takut atau bingung setelahnya. Bahkan tak sedikit yang terbersit di benak pengendara adalah memproses secara hukum. Guys, jangan pindahkan channelmu lebih dulu. Sabar, nonton terus, karena saya akan bicara sesuatu tentang kejutan, kaget. Nah, saya rindu engkau tetap stay tune di channel ini. Tuhan memberkati. Amin. What happened in my life can be experienced for you guys. To keep high spirit, thank you once again all of you who watch this video. I ask for you prayers and support so that I can keep inspiring all of you. I'll see you guys in another video, and as always, stay strong and awesome. Guys, pernahkah engkau mengalami sebuah kekejutan yang sangat besar di dalam hidupmu? Dan itu merupakan kekejutan yang sama sekali engkau tidak pernah mengalami, bahkan tidak tahu, tiba-tiba datang kejutan itu. Dia syok, dia kaget. Orang yang terkejut biasanya, normalnya, itu mulutnya tiba-tiba menjadi kering, dan juga tangannya menjadi berkeringat, kakinya gemetar, bibirnya juga gemetar, lalu jantungnya berdebar-debar dengan luar biasa. Bahkan dia tidak bisa berbicara dengan rapi atau berbicara dengan lantang. Dia berbicara dengan sangat lirih, bahkan terputus-putus, terpatah-patah kata-katanya. Karena apa? Terkejut. Saya ingat orang Jawa biasanya kalau ada orang yang terkejut atau mengalami sebuah kecelakaan, langsung diambilkan air untuk minum, supaya dia tenang, jantungnya tenang. Bahkan secara khusus biasanya dikasih telur mentah untuk diuntal, untuk diminum telur mentah itu. Saya tidak tahu apakah ini pengaruhnya memberikan ketenangan, saya tidak tahu. Tetapi itu yang sering terjadi
Ketika saya lihat orang-orang Jawa ketika menghadapi kekejutan, orang itu disuruh minum telur mentah. Saya mau berbicara tentang kaget. Guys, orang yang kaget itu tidak main-main, guys. Ada orang yang punya nyali kecil, hatinya kecil, hatinya tidak mampu melihat sebuah kekejutan yang besar. Dan ketika dia mengalami kekejutan yang besar, hati yang nyali yang kecil ini bahaya sekali, karena dia bisa berhenti jantungnya, dia bisa berhenti nafasnya, dan dia bisa meninggal dunia. Karena apa? Karena kekejutan yang besar terjadi dalam hidupnya yang tidak pernah disangka-sangka, tidak pernah dinyana-nyana, tiba-tiba datang kekejutan itu. Guys, saya ceritakan tadi bahwa ada orang yang mati karena terkejut. Pernah ingat peristiwa cerita tentang Ananias dan Safira, di mana mereka berdua bersepakat menjual beberapa tanah yang mereka miliki, dan mereka akan menyumbangkan hasil uang itu kepada rasul-rasul. Memang pada saat itu jemaat berdoa bergumul supaya tanah-tanah ini, gerakan penjualan tanah ini laku keras, laku manis. Karena banyaknya doa, Tuhan memberkati. Banyak tanah yang terjual dan banyak uang yang didapat. Apa yang terjadi pada pikiran dan hati Ananias dan Safira? Di dalam Kisah Para Rasul, mereka menyembunyikan uang hasil penjualannya. Memang itu uang ada di dalam kuasanya, karena itu tanah yang dia jual adalah tanah miliknya. Tapi mereka berdua sudah berjanji akan memberikannya kepada Tuhan. Ini memang bahaya, guys. Kalau engkau sudah pernah berjanji kepada Tuhan dan engkau tidak menepati, engkau harus minta ampun kepada Tuhan, atau engkau harus menepatinya. Banyak kadangkala kita ketika waktu kita terjepit, kita mudah sekali berjanji kepada Tuhan, Tuhan tolong saya, Tuhan tolong saya. Kalau nanti saya mendapat pertolongan ini, saya akan menjadi hamba-Mu. Waduh, haleluya. Saya akan menjadi pelayan-Mu, Tuhan. Saya berjanji seisi keluarga saya akan mengadakan ibadah di rumah kami. Kami akan sungguh-sungguh melayani Tuhan. Separuh rumah kami berikan untuk pelayanan. Waduh, banyak janji, saudaraku. Saya mau tanya, guys, seandainya kamu pernah berjanji di hadapan Tuhan, engkau harus menepatinya. Engkau harus memberikan janji itu kepada Tuhan untuk melaksanakannya. Di sisi ini, Ananias dan Safira pada mulanya hatinya baik. Hatinya mencintai pekerjaan Tuhan. Gaulnya dengan para rasul, gaulnya dengan orang-orang pelayanan, bahkan keuangan dan bahkan yang namanya tabungan tanahnya pun dia berjanji akan diberikan untuk pekerjaan Tuhan, akan disumbangkan di kaki para rasul untuk pelayanan pekerjaan Tuhan. Tetapi apa jadinya? Ketika hasil penjualan tanah ini terjadi dan mereka menerima uang itu dan mereka menyimpannya, mereka berdua suami istri, dia tidak rela memberikannya. Sehingga ketika Ananias menyembunyikan uang itu dan tidak mengakuinya, maka ditegur oleh Petrus dan dia mati. Dia kaget sekali. Mengapa Rasul Petrus bisa mengerti, bisa tahu bahwa ia menyembunyikan uang? Belum berapa lama berselang, istrinya datang. Dan juga sama ditanyakan oleh Rasul Petrus tentang penjualan tanah itu yang hasilnya akan diberikan untuk pekerjaan Tuhan. Tetapi Safira mengatakan dengan berbagai alasan. Lalu apa kata Rasul Petrus? Baru saja orang menguburkan suamimu. Mengapa engkau bersepakat berbuat jahat di hadapan Tuhan? Seketika itu juga Safira mati. Kaget, saudaraku. Terkejut.
Karena apa? Karena dia sangat kaget mengapa Rasul Petrus bisa tahu bahwa ia menyembunyikan uang. Guys, kalau engkau pernah berjanji di hadapan Tuhan, kalau engkau pernah bernazar di hadapan Tuhan, engkau harus genapi. Harus digenapi. Kalau tidak, hidupmu akan terus merugi dan merugi dan merugi dan merugi. Engkau apa saja yang kau lakukan sepertinya tidak berhasil. Karena apa? Engkau ada menyimpan sesuatu yang tidak pernah engkau berikan kepada Tuhan. Engkau menyimpan sebuah nasar yang indah yang harusnya engkau berikan kepada Tuhan. Engkau persembahkan kepada Tuhan, tetapi engkau tidak persembahkan kepada Tuhan. Guys, pengalaman Ananias dan Safira, ia terkejut dan bisa mati. Jadi saya mau katakan, orang yang terkejut bisa mati. Oke guys, ini bahaya kan? Kita harus belajar sungguh-sungguh bahwa orang terkejut itu bisa mati. Kita tidak tahu. Kita tidak bisa menyiapkan jantung kita dengan perkara-perkara yang kita tidak tahu bagaimana kita harus menyiapkan ritme jantung kita terhadap perkara-perkara yang menakutkan. Kita tidak bisa menyiapkan. Kita tidak bisa preventif, tidak bisa. Kekejutan itu bisa datang secara tiba-tiba. Dan Ananias berhadapan dengan Tuhan, berhadapan dengan firman Tuhan, dan dia fail, dia bohong, dia menipu Tuhan, dia mati di dalam kekejutan. Daud seorang remaja yang merah pipinya, tetapi dia dipilih oleh Samuel untuk menjadi raja. Ketika kakak-kakaknya diperhadapkan oleh bapaknya di hadapan Nabi Samuel, kakak-kakaknya tidak terpilih. Tetapi Daud dipilih karena Tuhan melihat hatinya. Guys, kalau kita melihat bagaimana Daud melawan Goliat, saya tertarik bukan cara dia berperangnya, tetapi saya tertarik bagaimana dia memiliki hati yang luar biasa terhadap Tuhannya. Ketika Goliat mengejek, menghina akan bangsa Israel dan menghina Tuhannya Israel, Daud marah sekali. Dia minta supaya dia berani untuk melawan raksasa itu, Goliat itu. Dan kalau dalam cerita firman Tuhan dikatakan, Daud biasanya dia hanya mengembalakan domba 3-4 ekor. Tidak banyak. Tetapi dia bisa melindungi 3-4 ekor dombanya dari serangan singa, serangan beruang. Dia berani bertempur. Maka waktu dia merasa terhina Allahnya dan bangsa Israel, dia marah secara rohani dan dia berani berhadapan dengan Goliat. Karena apa? Dia memiliki satu kekuatan yang besar. Karena apa? Tuhan ada di dalam hidupnya. Karena dia menyandarkan hidupnya kepada Tuhan. Karena dia mengandalkan kekuatannya kepada Tuhan, bukan dirinya sendiri. Jalannya orang fasik, jangan mengikutinya, jangan turut nasihat orang jahat, jauhkan
jauhkanlah dirimu. Hidup orang yang benar, Tuhan kuatnya, yang bertambah-tambah kuasanya. Hidup orang yang benar, bersandar firman-Nya, yang membuka jalan hidupnya. Jangan masuk jalannya orang fasik, jangan mengikutinya, jangan turut nasihat orang jahat. Jauhkanlah dirimu. If you are new to this channel, well, I'm really excited to have you guys here. First of all, let me just say that, but second of all, please subscribe guys. I'm trying to do some really special things on YouTube. Kita akan baca dari kitab Amsal 3 ayat 23 sampai dengan 26. Firman Tuhan katakan demikian, maka engkau akan berjalan di jalanmu dengan aman, dan kakimu tidak akan terantuk. Jikalau engkau berbaring, engkau tidak akan terkejut, tetapi engkau akan berbaring dan tidur dengan nyenyak. Janganlah takut kepada kekejutan yang tiba-tiba, atau kepada kebinasaan orang fasik bila itu datang. Karena Tuhanlah yang akan menjadikan sandaranmu menjadi andalanmu, sandaranmu, dan akan menghindarkan kakimu dari jerat. Dalam ayat itu berbicara janganlah takut kepada kekejutan yang tiba-tiba dan kepada kebinasaan orang fasik. Begitu banyak orang yang tidak mengenal Tuhan, matinya terkejut. Begitu banyak orang yang meremehkan Tuhan dan bahkan dia merendahkan Tuhan, matinya terkejut. Matinya terkejut. Makanya kalau ayat ini berbicara janganlah takut kepada kekejutan yang tiba-tiba. Mengapa Tuhan katakan ini di dalam Amsal 3? Kenapa dikatakan janganlah takut kepada kekejutan yang tiba-tiba? Karena ada Tuhan yang menjadi sandaranmu. Bukan kita menyiapkan diri dengan kekuatan. Bukan kita menyiapkan dengan deposito uang kita yang banyak supaya kita mampu menghadapi perkara-perkara yang sulit dengan uang kita. Bukan karena kita memiliki banyak orang-orang yang melindungi kita. Kita memiliki orang-orang yang hebat, orang-orang berpangkat yang melindungi kita. Tetapi firman ini mengatakan, janganlah takut pada kekejutan yang tiba-tiba, karena Tuhanlah yang menjadi sandaranmu. Dialah yang akan melepaskan kamu dari jerat. Dia akan memberikan kamu bisa berbaring, tidur tenang. Itu karena Tuhan yang menjadi sandaran hidupmu. Ini tidak mudah bagi orang yang tidak mengerti bahwa orang yang percaya dibawa Tuhan untuk apa? Untuk mengerti bahwa ketika orang itu mengandalkan Tuhan, memang secara otomatis Allah akan menolong dia, tetapi di sisi yang lain, di sisi yang sangat privacy, sangat pribadi, Allah menjaga hatimu tetap tenang.
Amin. Tetap tenang. Saya ingat waktu peristiwa di kota Palu ketika terjadi tsunami dan gempa bumi. Saya punya keluarga di sana, saya sering pelayanan di kota Palu, bahkan saya pernah tinggal 4 tahun di kota Palu, jadi saya mengenal sungguh kota Palu dan begitu banyak orang-orang yang saya kenal. Ketika saya melihat di TV suatu kejadian yang luar biasa, suatu kejadian yang sangat menakutkan, yang membuat saya terkejut, yang membuat saya kaget. Saya langsung telepon teman saya, beberapa teman saya, kakak saya telepon semuanya. Puji Tuhan mereka dalam keadaan aman. Tetapi saya terus, ada yang tidak mengangkat, ada yang HP-nya mati. Saya pikirannya bingung, pasti ini bisa terjadi apa-apa dengan mereka. Ketika kekejutan yang saya tidak pernah terpikir, kota Palu, Sulawesi Tengah bisa mengalami situasi bencana alam yang luar biasa. Apa jadinya? Hancur. Kotanya hancur, saudara. Kotanya hancur. Saya melihat begitu mengerikan. Mall itu bisa rubuh. Saya ingat di mall itu saya sering potong rambut. Itu rubuh. Saya ngeri sekali. Tetapi di dalam kekejutan itu, saya tetap memiliki Tuhan yang menjadi sandaran hidup saya. Di dalam kekuatan bahwa Tuhan yang menjadi sandaran hidup saya terus menelpon dari hari ke hari untuk menguatkan teman-teman saya. Ada Tuhan yang menjadi sandaran hidupmu. Ada Tuhan yang menolong kamu. Jangan takut, ini hanya sementara. Tuhan akan menolong kamu. Tuhan akan menolong kamu sehingga kamu bisa mengatasi, bisa overcome di dalam situasi bencana alam yang dahsyat ini. Dan guys, hari ini Tuhan sudah menolong begitu luar biasa. Begitu banyak orang yang saya tanya, bahkan keluarga saya tanya, apakah mau pindah dari kota Palu? Oh tidak, kami tetap akan tinggal di kota Palu yang kami cintai. Guys, kekejutan bisa datang tiba-tiba. Kita tidak bisa menyangka tiba-tiba ada pandemi COVID-19. Kita tidak pernah menyangka, tidak pernah menyiapkan diri, tiba-tiba ada yang namanya virus COVID-19 yang mematikan begitu banyak orang, ribuan orang, bahkan ratusan mungkin jutaan orang di dunia ini. Mengerikan, begitu mengejutkan. Tetapi Tuhan tetap menolong. Di dalam situasi kejadian yang luar biasa, Tuhan tetap menolong. Tuhan tetap menolong. Tuhan tetap ada di dalam hidupmu. Karena engkau sudah mengambil hidupmu. Karena engkau sudah mengambil Tuhan sebagai sandaran hidupmu. Memang harapan orang itu inginnya hidup tenang. Betul? Pengennya hidup tenang, damai, tidak banyak kejutan. Terlebih kalau sudah masuk usia tua, usia lansia, dia lebih baik tenang saja di rumah. Tidak banyak macam-macam keinginan. Banyak orang menginginkan nanti kalau pensiun, dia akan memelihara ternak, dia akan berkebun, dia akan memiliki cara hidup yang beda dengan orang kota. Dia ingin memiliki hidup yang tenang, yang aman, yang damai, yang indah. Di antara pegunungan, di antara pohon-pohon, di bawah pegunungan yang udaranya sejuk, ada air yang gemercik. Itu harapan orang. Tetapi di sisi lain, ada orang yang tidak bisa melihat atau mengalami hidup yang datar, hidup yang statis, hidup yang tidak banyak gejolak, statis, datar. Ada orang yang tidak senang dengan ini. Dia senang tantangan. Nah, apa bedanya dengan kekejutan ini? Kalau tantangan yang diinginkan oleh orang-orang, itu karena dia tahu bahwa potensinya masih bisa melebihi apa yang harus dia kerjakan. Kekejutan di sini dengan orang yang ingin hidup tidak statis beda. Sangat beda. Bedanya di sini. Orang yang menginginkan tantangan itu pasti diukur dengan kekuatan dirinya. Ada gejolak dalam hidupnya, ada pergumulan dalam hidupnya.
Dia sudah menyiapkan kemampuan di dalam dirinya. Tetapi yang dikatakan dalam Amsal 3 tadi, itu kekejutan yang tiba-tiba yang tidak pernah disangka-sangka bisa datang dalam hidupnya. Ayub menghadapi hari yang sangat malang. Anaknya mati semua, kekayaannya habis dalam satu hari. Ayub mengalami begitu luar biasa kekejutan yang dia alami. 10 anaknya meninggal. Dan dia habis semua harta bendanya. Tetapi dia katakan, dengan telanjang aku lahir, dan dengan telanjang juga aku akan pulang kepada Tuhan. Dia tidak memiliki apa-apa, dia tidak stres. Dia tidak memiliki apa-apa, dia tidak menjadi putus asa. Dia tidak mempunyai lagi apa-apa yang dia cintai, yang dia dambakan. Dia tidak kecewa. Karena dia punya Tuhan yang menjadi sandaran dalam hidupnya. Guys, ini suatu hal yang tidak gampang untuk kita cerna dalam pikiran kita. Bagaimana dalam sehari dia bisa habis, bangkrut, habis, ludes. Kalau orang tidak kuat, dia bisa bunuh diri. Kalau orang tidak kuat, dia bisa gila. Kalau orang tidak kuat, dia bisa menyangkal Tuhan. Tetapi Ayub kuat. Dia tahu pasti ada rencana Tuhan yang baik. Guys, sebenarnya kita perlu belajar ini. Ketika engkau mengalami sebuah kekejutan yang engkau tidak mengerti, engkau harus tahu apa maksud Tuhan di balik semuanya ini. Pasti ada rentan waktu yang Tuhan izinkan aku mengalaminya. Ada waktu yang aku harus mengalami dan melewatinya. Dan aku percaya ada sesuatu yang Tuhan siapkan dalam hidupku. Amin guys. Itu yang harus kita pelajari. Itu yang harus kita terus gumuli. Bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Watch good my YouTube video from your friend Uf. Of course, you guys might be following me already on my channel King of Soul. Stay tuned for the end of this video. Thank you so much guys for watching this video. I appreciate you guys support and until next time, peace. Paulus pernah mengatakan dalam situasi hidupnya, dia mengatakan dirinya manusia celaka. Dalam peristiwa dia mengatakan manusia celaka. Karena dia tahu tanpa Tuhan dia tidak dapat berbuat apa-apa. Itu saudara bisa lihat di dalam Roma 7. Ketika seseorang menghadapi situasi hidup yang unsafe, yang gamang, yang tidak menentu, yang membingungkan, yang membuat dia nervous, saudaraku. Orang yang tidak percaya Tuhan pasti ingin cari jalan kilat, jalan cepat. Apa yang dia cari? Dia cari fortune teller. Dia tanya dengan fortune teller, ini kelihatannya sampai kapan ya? Karena dia tidak kuat di dalam penderitaan. Guys, ingat, manusia celaka itu tidak kuat dalam penderitaan. Dia akan mencari terus peluang-peluang yang mengenakkan hidupnya. Dia cari terus peluang-peluang dan mendekati orang-orang tertentu supaya dia keluar dari masalah-masalah yang berat. Karena dia tidak mampu hidup di dalam penderitaan. Manusia celaka. Ini yang dibicarakan oleh Amsal. Dikatakan di dalam kitab Amsal itu, Amsal 3, jangan takut melihat kebinasaan orang fasik. Herodes ketika dia berpidato di depan ribuan orang, dia sangat antusias, dia sangat semangat, dia membawakan pidatonya, retorikanya dengan luar biasa berapi-api. Lalu orang rakyatnya menyambut, ini suara Allah, ini suara dari Tuhan. Yang marah siapa? Yang marah Tuhan. Tiba-tiba seorang malaikat menampar muka Herodes, dan Herodes terjatuh dan mati dimakan cacing. Peristiwa ini mengejutkan banyak orang. Amsal 3 ayat 25 dikatakan, jangan takut melihat kebinasaan orang fasik. Karena orang fasik itu sangat ngeri. Cara matinya ngeri. Banyak pergumulan di antara kita sering bertanya, mengapa kita tidak boleh membalas? Dan firman Tuhan katakan, pembalasan adalah hakku. Berkatilah musuhmu.
Ini is not make a sense. Bagaimana aku bisa memberkati musuhku yang jahat? Bagaimana aku bisa memberkati musuhku yang suka memfitnah, membuli, bahkan memenjarakan aku, bahkan melaporkan aku ke polisi? Bagaimana aku bisa mengampuni dan memberkatinya? Guys, pembalasan adalah hak Tuhan. Firman Tuhan katakan, ngeri benar orang yang menginjak-injak darah Yesus. Ngeri benar orang yang menginjak-injak kebenaran Tuhan. Ngeri benar orang yang menghina akan kebenaran Tuhan. Ngeri benar, artinya kengerian itu di dalam akhir hidupnya. Guys, sebenarnya waktu kita tidak membalas, apakah Allah juga mengizinkan mereka tetap beria-ria di dalam kejahatannya? Tidak, guys. Firman Tuhan katakan, ketika engkau melihat tempatnya ia duduk, ia sudah tidak ada lagi. Ia lisut seperti ulat. Ia sudah tidak ada lagi waktu engkau lihat. Sebenarnya penghakiman, penghukuman itu juga terjadi. Roh Kudus diutus Tuhan di dalam kitab Yohanes 16. Dia akan menghakimi karena dosa. Jadi penghakiman itu langsung. Sebenarnya orang yang menghina Tuhan, orang yang menginjak-injak kebenaran, itu pasti ada yang namanya hukumannya. Memang Tuhan mengasihi orang berdosa. Memang Tuhan memberikan waktu, spare waktu supaya orang itu bertobat. Memang Tuhan mengizinkan orang itu supaya kenal dirinya dan tahu dirinya berdosa. Lalu tahu di dalam situasi yang jahat ini, dia minta ampun kepada Tuhan. Tetapi banyak orang jahat waktu masih duduk di atas tumpukan uang dan kekayaan, dia lupakan Tuhan. Sampai suatu hari, tiba-tiba yang namanya hukuman Tuhan itu tetap akan datang. Oleh sebab itu, jika kita dimusuhi, kita dianiaya oleh musuh kita, ampuni saja, berkati saja. Kita tidak usah membalas, karena pembalasan bukan hak kita. Dan Tuhan bila membalas lebih besar daripada pembalasan kita, karena dia berhadapan dengan Tuhan semesta alam. Oleh sebab itu, orang Kristen harus mengampuni. Mengapa orang Kristen hanya diam ketika nama Tuhan Yesus dilecehkan? Kenapa orang Kristen diam? Kenapa gereja Tuhan diam? Karena gereja Tuhan hanya berdoa dan mengatakan, Tuhan, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Mereka tidak tahu kalau Tuhan itu menghajar, ngeri sekali. Mereka tidak tahu kalau Tuhan menghukum itu ngeri sekali. Tuhan ampuni, beri kesempatan untuk bertobat. Dan guys, orang yang hidup di dalam kejahatan, orang yang hidup yang dulunya menganiaya nama Yesus, tetapi ketika dia bertobat, dia mengenal Tuhan secara pribadi, dia menjadi orang yang luar biasa. Dia mampu mengabarkan Injil dengan berani, dia mampu mengabarkan Injil dengan sekuat tenaganya. Karena apa? Dia bertemu dengan kebenaran. Jadi guys, saya mau katakan ini, kita harus tahu, kita harus mengampuni, karena itu hukumnya kita ampuni orang-orang yang menganiaya kita, karena akan ada waktunya Tuhan akan mempertobatkan mereka. Amin. Guys, saya pernah mengalami kekejutan dalam hidup saya. Ketika saya remaja, tiba-tiba saja saya mendapat kabar kakak saya kecelakaan. Karena kakak saya berboncengan dengan temannya naik motor dan menabrak tiang listrik. Pada saat saya dengan orang tua saya, dengan bapak saya, kami datang ke rumah sakit Bethesda. Kami lihat itu ceceran darah di koridor rumah sakit. Saya pikir, ini kok darah banyak sekali, ini darah apa? Itu kami berjalan melewati koridor itu, ternyata darah itu adalah darah kakak saya. Dari telinganya, dari hidungnya, dia muntah semua darah, saudara. Dia terkapar di situ, dia koma. Saya sangat terkejut, saya takut sekali. Waktu itu saya masih remaja. Saya takut sekali. Suatu kejadian yang begitu buruk. Dan temannya yang memboncengkan justru malah hidup, tidak apa-apa. Tetapi kakak saya yang bonceng, yang di belakang itu yang lebih mengerikan. Tengkoraknya pecah. Dan dia koma. Kekejutan ini membuat saya takut. Saya tidak tahu bagaimana cara berdoa. Pada waktu malam kami di rumah sakit itu, saya lihat papa saya, dia berlutut dan dia berdoa. Dia katakan, Tuhan,
ini anak yang aku kasihi. Sejak dia lahir dengan normal. Dia lahir dengan sehat. Bapa, berikan kesempatan untuk dia hidup. Karena aku sungguh mengasihinya. Tolonglah Bapa, biarkan dia hidup kembali. Guys tahu, besok paginya kakak saya sadar. Luar biasa. Ini suatu kejadian yang luar biasa. Kekejutan itu bisa diatasi ketika apa? Kita menyandarkan Tuhan di dalam hidup kita. Kekejutan itu bisa kita atasi ketika kita mengandalkan Tuhan. Amin guys. Ini peristiwa yang kami alami. Setelah itu, kami lihat bahwa kakak saya ternyata buta. Tidak bisa melihat. Kembali lagi, papa saya menangis. Bapa di surga, tolonglah Tuhan celikan matanya. Berikan dia penglihatan yang normal dan pulih kembali. Aku minta Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Dan apa jadinya? Kakak saya bisa melihat, tetapi hitam putih. Jadi ini menjadi bahan tertawaan. Kok hitam putih? Bapak saya berdoa lagi, Bapa, biarkan ia bisa melihat dengan warna yang sesungguhnya, dengan warna yang asli. Dan akhirnya Tuhan memberikan mujizat. Kakak saya sembuh, kakak saya bisa melihat dengan kembali normal, dan itu semua karena mujizat Tuhan. Kita sebagai orang percaya, kita tidak bisa luput dari kekejutan. Tetapi kita punya sandaran hidup. Ini yang menjadikan kita menjadi hidup tenang. Sandaran hidup bukan hanya kita menyandarkan lalu kita tinggalkan, tetapi sandaran hidup itu berarti kita nempel kepada Tuhan. Amin. Kita diumpamakan bahwa kita ini bukan anggur asli, kita itu hanya dicangkokkan, ditempelkan. Dan kalau kita menyandarkan hidup kepada Tuhan, berarti kita ini bukan pasrah bongkoan, hanya pasrah, berserah, tetapi tidak do something kepada Tuhan, tidak berdoa, tidak bertanya, tidak menggumulkan. Sebaliknya kita harus menggumulkan dan terus berdoa kepada Tuhan. Karena kalau kita menjadikan Tuhan itu sandaran hidupmu, gumulkan hidupmu bersama dengan Tuhan. Tuhan, mengapa ini terjadi dalam hidup saya Tuhan? Mengapa saya sakit dan tidak sembuh-sembuh Tuhan? Tolong saya Tuhan. Saya tidak punya kekuatan apa-apa. Saya mengabdikan hidup saya kepada Tuhan. Sandaran hidupku adalah Tuhan. Tuhan, jamah sembuhkan Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Itu sandaran. Ketika engkau mengalami situasi sulit dalam bisnis, engkau menjadikan Tuhan sandaran hidupmu. Bukan kepandaianmu untuk mengelola bisnis, tetapi Tuhan tolong. Guys, kamu ingat Masian waktu tiba-tiba terjadi krisis moneter? Begitu banyak orang bangkrut. Tetapi orang yang menyandarkan hidupnya pada Tuhan, dia tidak mati, dia tetap bisa hidup kembali. Amin. Kekuatan kita pada Tuhan. Allah yang mengatur cara berpikir kita. Ketika kita menyandarkan hidup kita dengan Tuhan, kita memiliki ketenangan. Ini paling penting. Tenang menghadapi situasi, tenang, jangan gugup. Tenang karena ada Tuhan. Tenang karena Tuhan pasti menolong. Tenang karena ini perkara-perkara yang kecil. Tenang karena kita bisa overcome, mengatasinya. Karena ada Tuhan, kita tenang. Kita tidak perlu terkejut, kita tidak perlu takut akan kekejutan yang kita lihat. Ada situasi yang saya mau ceritakan, dan ini sangat menyedihkan guys. Dimana ketika bangsa Israel dikalahkan oleh bangsa Filistin, 4.000 orang Israel dikalahkan, bahkan orang Filistin mengambil tabut perjanjian dan dibawa oleh bangsa Filistin. Bangsa Israel pemikirannya bahwa kalau berperang harus bawa tabut perjanjian. Dia yakin kalau dengan tabut perjanjian itu dia pasti menang. Dan ketika dia merebut tabut perjanjian, dia yakin bahwa bangsa Filistin bisa dikalahkan. Apa jadinya? Ketika itu dia berperang dengan bangsa Filistin, kali ini 30.000 tentara Israel dikalahkan, mati terbunuh oleh bangsa Filistin. Dan menjadi pertanyaan bagi bangsa Israel,
Kenapa tabut perjanjian pun waktu bersama dengan mereka, mereka tetap kalah. Dan bahkan tabut perjanjian dirampas oleh bangsa Filistin. Guys, dalam perjanjian lama ini sebenarnya menggambarkan kehidupan kita di dalam perjanjian baru, yang kita hidup di dalam perjanjian baru ini, yang mana orang sangat mengandalkan kitab suci. Orang sangat mengatakan kitab suci, menghafal ayat-ayat, tetapi dia tidak menjadikan firman Tuhan, ayat-ayat firman Tuhan itu menjadi rema dalam hidupnya, menjadi pedoman, menjadi sesuatu yang harus dilakukan. Dia masih menimbang-nimbang, saudaraku. Dia masih menimbang-nimbang, guys, di dalam dia menerapkan firman Tuhan. Ini perlu diterapkan, ini tidak usah, ini besok nantilah kalau saya sudah tua. Guys, ini sama dengan bangsa Israel, dengan tentara Israel. Dia pikir kalau ada tabut perjanjian menang, ternyata kalah. Karena Tuhan melihat hatinya yang jahat. Karena Tuhan melihat bangsa Israel tidak mengutamakan kebesaran, ketaatan, pertobatan, kesungguhan mengikut Tuhan, tetapi dia hanya memakai tabut perjanjian sebagai perisainya. Tidak bisa. Guys, Alkitab bisa dibakar, Alkitab bisa terbakar. Firman Tuhan katakan pada waktu akhir zaman nanti kebenaran akan sulit ditemukan. Artinya nabi-nabi akan berhenti, pemberitaan firman sudah tidak ada. Kali ini masih banyak orang memberitakan firman, baik lewat sosial media, lewat TV, di jalan kita ketemu siapapun yang memberitakan firman Tuhan. Juga di gereja diberitakan firman Tuhan, di pasar, di mana saja diberitakan firman Tuhan. Saya memberitakan ke pelosok-pelosok tanah air, yaitu di pedalaman-pedalaman. Ada waktu nanti firman Tuhan tidak diberitakan. Dan mau kemana? Bangsa Israel, dia memegang keyakinan tabut perjanjian bersama dengan dia akan menang. Kalah, dikalahkan, mati 30.000. Mati dengan orang Filistin. Karena dia salah pengertiannya. Dia mengutamakan tabut perjanjian ini bahkan seperti jimat. Bukan Tuhan yang dia agungkan, bukan hidup yang takut akan Tuhan, bukan pertobatan yang harus dilaksanakan untuk takut dan mendekat kepada Tuhan. Guys, apa yang jadi pada waktu 30.000 orang tentara Israel ini mati? Salah satunya juga ada anak-anak Eli. Dan guys tahu, Eli sangat terkejut karena mendengar tabut perjanjian dirampas oleh bangsa Filistin. Ketika dia terkejut, dia jatuh, kemudian mati karena lehernya patah. Guys, ini yang terjadi. Dia terkejut mati karena ternyata walaupun ada tabut perjanjian bisa dikalahkan, walaupun ternyata tabut perjanjian juga bisa dirampas, dia kaget dan dia jatuh. Anaknya, waktu dia juga mendengar anaknya mati, dia jatuh kaget dan lehernya patah. Guys, dia punya anak yang namanya Ikabod, artinya di manakah kemuliaannya? Di mana kemuliaannya? Saya bingung mengapa namanya sangat negatif. Di manakah kemuliaannya? Karena dia tahu dia tidak memiliki kemuliaan, maka dinamakan Ikabod. Di mana kemuliaannya? Mungkin kita seperti itu, guys. Engkau harus menyadari, mungkin hari ini engkau seperti itu. Di manakah kemuliaannya? Di manakah pertolongannya? Di manakah perlindungannya? Di manakah jalan yang dibukakan oleh Tuhan? Mengapa saya tetap kalah? Mengapa saya tetap hancur? Mengapa saya tetap sulit dalam hidup saya? Mengapa saya selalu hidup saya Senin Kemis, sekarang makan, besok tidak makan, sekarang makan, besok makan? Mengapa saya selalu miskin? Mungkin Ikabod juga. Di manakah kemuliaan? Guys, ayat tadi yang mengatakan dari kitab Amsal 3, bahwa dikatakan sandaran hidupmu adalah Tuhan. Engkau harus menyandarkan hidupmu kepada Tuhan. Karena itu kekuatanmu yang luar biasa. Engkau tidak menyadari bahwa ketika engkau menyandarkan dan segala sesuatu menggumulkan di dalam doa, sebenarnya Allah di situ yang akan menolongmu. Amin. Ketika semua stuck, ketika semua tidak dapat berbuat apa-apa lagi, ketika kita sudah mengatakan kekalahan sudah aku alami,
Tetapi kalau engkau menjadikan Tuhan sebagai sandaran hidupmu, firman Tuhan katakan, walaupun ia jatuh, tetapi kalau aku mau dia tetap berdiri, dia akan tetap berdiri. Itu janji Tuhan. Amin. Kalau Tuhan mengatakan kau berdiri, tetap akan berdiri. Walaupun dunia bisa mengatakan kamu jatuh, kamu bangkrut, kamu tidak bisa apa-apa. Tetapi kalau Tuhan mengatakan kamu berdiri, pasti berdiri. Karena orang itu menjadikan hidupnya bersandar kepada Tuhan. Guys, ini penting. Kita harus menyandarkan hidup kita kepada Tuhan, supaya hidup kita tenang, damai, sejahtera. Bukan tenang yang kita buat-buat, tetapi damai, tenang, karena kita memiliki Tuhan yang menjadi sandaran hidup kita. Amin guys. Ini pesan firman Tuhan. Dalam situasi yang sulit, jadikan Tuhan sandaran hidupmu. Jangan hanya engkau berserah, tetapi berserah tidak berbuat apa-apa. Berserah itu artinya sungguh-sungguh menggumuli hidup bersama dengan Tuhan, mendoakan segala aspek hidupmu di dalam doa. Berdoa, hari ini adalah tabungan untuk tahun depan. Engkau berdoa banyak karena kita tidak tahu apa yang terjadi pada tahun depan. Tetapi kalau saat ini engkau banyak berdoa, engkau akan lihat bagaimana Tuhan akan menyertai hidupmu pada tahun depan. Jangan kau katakan kita tenang, ada Tuhan, kita tenang, Yesus itu melindungi kita. Tabut perjanjian tidak bisa menolong. Betul? Tabut perjanjian tidak bisa menolong karena hatinya jauh dari Tuhan. Kelihatannya penampilannya parlente, penampilannya tetap dengan Tuhan, tetapi hatinya jauh daripada Tuhan. Tuhan katakan tabutnya hilang. Firman Tuhan ceritakan dia mengalami kekalahan yang besar. Imamnya mati, lehernya patah karena terkejut. Dia baru sadar ternyata tabut perjanjian bukan hanya ada di depan, bukan hanya dipegang, tetapi disimpan di dalam hati. Tuhan bukan hanya engkau katakan Tuhan, 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 tetapi engkau simpan dalam hati, menjadi roda kekuatan dinamis, kekuatanmu di dalam imanmu, karena ada Tuhan. Ketika saya mentok, ketika saya putus asa, guys, saya juga sering mengalami kesulitan-kesulitan yang sangat besar. Saya tidak pernah cerita kepada siapapun, karena saya tidak pantas kalau cerita kepada siapapun. Karena orang melihat pendeta pasti aman. Guys, justru situasi yang sulit itu, saya hanya datang, saya duduk di tempat tidur saya buka jendela. Memang kalau saya buka jendela di situ tuh di depan itu makam. Saya tinggal di apartemen, dan kalau saya duduk di kamar saya buka jendela, saya buka kordennya, saya lihat karena saya ada di tingkat 5, dan saya lihat ada makam di situ. Sebetulnya pemandangannya bukan indah karena makam. Tetapi ketika itu saya lihat seberang yang jauh sana ada pemandangan gedung-gedung pencakar langit. Lalu aku bayangkan gini, Tuhan, orang bisa mencapai prestasi sedemikian rupa, bisa memiliki gedung di Jakarta, bisa menjadi orang kaya, tetapi akhirnya toh mereka harus mati, mereka harus dikuburkan. Jadi waktu saya melihat keadaan itu, pemandangan itu, saya hanya berdoa, Tuhan, aku tidak punya kekuatan apa-apa. Kalau aku disuruh Tuhan untuk memuliakan Tuhan, tolong aku Tuhan. Tidak ada sesuatu yang baik, tidak ada sesuatu yang menarik, tidak ada sesuatu yang bisa menjanjikan yang saya bisa berikan bagi orang. Tuhan tolong saya, karena saya hanya alatmu Tuhan. Saya hanya hamba Tuhan yang tidak berguna, yang hanya mengerjakan perbuatan Tuhan dan tidak memiliki kehendak apa-apa. Tuhan, hanya Engkau yang menolong aku. Dan guys, sampai hari ini Tuhan selalu menolong saya. Sampai hari ini saya tidak pernah putus asa. Sampai hari ini saya tidak pernah terkecewa begitu dalam, karena Tuhan yang tetap menjadi sandaran hidup saya. Saya rindu guys, engkau ditolong Tuhan hari ini. Amin. Kiranya Tuhan memberkati. Kita perlu berdoa kali ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, hamba-Mu telah selesai berbicara.
Tetapi hamba-Mu merindukan supaya firman ini jadi dalam hidup mereka, jadi dalam setiap orang yang mendengar. Ketika mereka menjadikan Tuhan sebagai sandaran hidup, mereka akan bisa berbaring dengan tenang. Mereka tidak takut dengan kebinasaan orang fasik. Mereka tidak takut dengan kekejutan, karena ada Tuhan. Marilah Tuhan, Tuhan tolong pergumulan setiap orang yang ada pada hari ini. Biar di dalam keadaan mereka hanya berdiam, tetapi hatinya berseru, Tuhan tolong saya. Tuhan mari tolong Tuhan, sebab tanpa pertolongan-Mu kami tidak dapat berbuat apa-apa. Berkati Tuhan, tunjukkan kehebatan kuasa-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Aku sebagai hamba-Mu Tuhan, aku hanya bisa mendoakan supaya setiap orang yang mendengarnya diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Guys, kiranya diberkati apa yang sudah menjadi pemaparan saya kali ini. Satu hal, tetap semangat, tetap sukacita, damai sejahtera Tuhan mengawali hidupmu dan menyertai hidupmu. Puji nama Tuhan. See you again. Haleluya. Amin. bertambah-tambah sempurna. Jalan orang benar seperti terang mulia yang bertambah-tambah cahayanya. Jangan masuk jalannya orang fasik, jangan mengikutinya, jangan turut nasihat orang jahat. Jauhkanlah dirimu. Hidup orang yang benar, Tuhan kuatnya, yang bertambah-tambah kuasanya. Hidup orang yang benar, bersandar firman-Nya yang membuka jalan hidupnya. Jangan masuk jalannya orang fasik, jangan mengikutinya, jangan turut nasihat orang jahat. Jauhkanlah